Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman dan siapapun yang menonton saat ini. Kami dari kelompok 2 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Politeknik Ketenagakerjaan yang beranggotakan saya Fahri Akbar, saya anggota Pimpinan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya mengenai ejaan dan disempurnakan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita langsung saja ke materinya. Jadi apa sih EYD itu? EYD atau ejaan dan disempurnakan adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan dari bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi juga dengan penggunaan tanda baca. Jadi EYD itu bagaimana sih kita membaca suatu tulisan supaya jelas dan maknanya itu tersampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Nah, teman-teman, ini salah satu alasan kenapa kita harus belajar EYD. Yang pertama, untuk meningkatkan kejelasan dalam penulisan. Kedua, menghindari kesalahan interpretasi, sehingga kita ketika membaca suatu tulisan itu kita nggak salah tangkap atau salah paham. Yang terakhir, untuk menciptakan komunikasi lisan maupun tulisan yang efektif. Bisa dilihat pada video yang ada di layar. Kalau misalnya kita tidak mampu memahami EYD dengan baik, mungkin kita bisa berkomunikasi secara tidak efektif, misalnya salah penyebutan kata, penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Mungkin boleh dilanjut. Oke, untuk sekarang kita akan membahas kilat dari perkembangan ejaan di Indonesia. Pada masa pertama ada namanya Van Opus Detailset, yang bisa dilihat dari contohnya seperti kata dari saya. Dulu itu disebut seperti ada J di sini, seperti saja. Terus umum, katanya dengan kata O dan E, jadi umum. Terus ada rakyat, dulu tuh ya, ejaannya seperti ini, jadi raja. Terus ada cara, jadi jarak dan akhir dari akhir. Namun cara penyebutannya tetap sama, seperti pada umumnya seperti ayam, umum, rakyat, cara dan akhir. Cuma hanya perbedaannya daripada angka untuk yang dipakainya. Terus ada Swahili, ini pada masa ini tidak menggunakan kata ketik atas dan oe, tapi menggunakan angka untuk untuk kata yang berulang-ulang. Jadi kayak Swahili atau ada apa ya, kata-kata itu jadi yang kedua. Terus pada masa EYD pada tahun 1972 perubahan ejaan nama huruf ada F, V dan Z disahkan menggunakan ke depan dan dibedakan.
membuat daftar atau penjelasan. Dan yang kelima ini ada tanda hukum, yaitu untuk menghubungkan kata seperti kata-kata gitu kedua kalimat untuk menghubungkannya. Terus ada tanda pesan juga, di sini itu untuk memberi penegasan atau memisahkan keterangan. Dan kemudian ada tanda kurung seperti ini dan seperti ini. Ini itu digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan. Dan ada tanda petik. Di sini itu tanda petik itu mengambil kutipan langsung. Nah, yang sebelah ini ada tanda petik kedua, yaitu untuk mengambil kutipan dalam kutipan. Yang 10 ini apostrophe. Nah, di sini itu digunakan untuk menunjukkan pengeluaran huruf atau amanah. Dan yang terakhir ini ada garis miring. Garis miring ini digunakan untuk menyatakan pilihan atau kembalian. Oke, dari kesimpulan yang sudah kami paparkan, jadi ejaan yang disempurnakan ada pedoman resmi yang mengatur tata cara penulisan bahasa Indonesia agar seragam, jelas, dan mudah dipahami. Aturannya mencakup pemakaian huruf, pemakaian tanda baca, kemudian juga singkatan dan angka, unsur serapan, dan lain-lainnya, supaya menghindari adanya kesalahan makna yang diinterpretasi oleh pembaca. Jadi penerapan AED ini membuat komunikasi lisan maupun tulisan menjadi lebih efektif dan juga tidak menimbulkan salah tafsir. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.